"Loh, ini ular dari mana dan apa yang saya lihat itu apakah benar ular?" Ular itu sudah meratap Mbak Nana, seakan-akan ular itu mau kembali mengambil lukmannya Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat. Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta semoga sobat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan saya Oki akan membawakan sebuah kiriman cerita yang menurut saya cerita ini cukup mengerikan dan membuat saya ini berpikir bahwa mengenai pesugihan itu tidak hanya meminati masyarakat kalangan menengah ke bawah, melainkan pesugihan ini menarik perhatian masyarakat atau warga seseorang yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Buat yang belum mengklik tombol subscribe, yuk buruan kita klik tombol subscribe biar teman-teman ini nggak ketinggalan video terbaru dari Nika Pala. Tanpa banyak waktu lagi, begini ceritanya. Kejadian ini menimpa Mbak Nana pada tahun 2015, di mana pada tahun itu keadaan ekonomi Mbak Nana beserta keluarganya cukup terdesak. Mbak Nana ini memiliki satu orang anak dan satu orang suami, serta suaminya ini bekerja juga sebagai sales sebuah kendaraan. Namun di beberapa bulan ke depan pendapatan suami ini tidak mencukupi. Kita semua tahu bahwa suaminya Mbak Nana ini bekerja memiliki target. Apabila mencapai target, suami Mbak Nana ini memiliki penambahan uang saku. Hingga cerita, itu di sore hari Mbak Nana ditelepon oleh rekan Mbak Nana. Waktu Mbak Nana ini masih gadis. Jadi sebelum nikah ini Mbak Nana memang sudah bekerja sebelumnya, dan ketika Mbak Nana menikah, Mbak Nana untuk memutuskan tidak bekerja dan memilih mengurus anak serta suaminya. Sore itu ditelepon oleh temannya Mbak Nana. Kita sebut saja temannya Mbak Nana ini namanya Teh Mumu. Teh Mumu ini tiba-tiba menelpon Mbak Nana. "Mbak, apa kabar? Gimana sekarang keadaannya?" Ya pokoknya Teh Mumu ini sudah sekitar 3-4 tahun tidak bertemu dengan Mbak Nana. Lalu pada percakapan itu Mbak Nana menceritakan semua pengalamannya mengenai ekonominya. Secara tidak langsung Mbak Nana ini minta pekerjaan lah kepada Teh Mumu. Setelah Mbak Nana cerita kepada Teh Mumu semua, Teh Mumu pun mendapatkan sebuah informasi dari kerjaannya. Teh Mumu seketika itu ingat dengan bahwa, oh iya, di pekerjaan saya membutuhkan satu sales wanita yang akan ditempatkan di sebuah pusat kota. Lanjut cerita, Mbak Nana ini tiba-tiba langsung izin kepada suaminya untuk ikut bekerja bersama Teh Mumu di pusat kota. Namun pada saat itu suami Mbak Nana tidak mengizinkan Mbak Nana untuk bekerja. Entah tidak tahu kenapa suaminya tidak bisa diizinkan. Namun Mbak Nana ini sangat ingin sekali kembali bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Lalu di beberapa bulan ke depan Mbak Nana ini coba untuk bernegosiasi dengan suaminya. Terus dibujuk suaminya ini oleh Mbak Nana, sehingga itu pada satu hari, yaitu di hari Minggu, waktu itu Mbak Nana cerita, suaminya ini mengizinkanlah beliau untuk bekerja. Berangkatlah akhirnya.
Mbak Nana ini bertemu dengan Teh Mumu ini itu sesuai dengan janjian sebelum malamnya ini telepon. Jadi mereka berdua ini teleponan dan besok lusa bertemu untuk kembali mengantarkan Mbak Nana ke tempat perusahaan Teh Mumu bekerja. Setelah bertemu di pusat kota tersebut, mereka berdua ya seperti seorang sahabat yang tidak lama ketemu. Mereka berbincang liar dan mereka ngobrol-ngobrol sebelum melaju ke tempat perusahaan itu. Perusahaan itu adalah milik seorang Pak Haji. Kita sebut saja nama Pak Haji ini Pak Haji Yanto. Di mana Pak Haji Yanto ini memiliki beberapa titik cabang showroom. Yang showroomnya ini tidak kecil, bisa dibilang showroomnya ini banyak sekali isi mobil di dalamnya. Dan itu tiap bulannya itu minimal 70 sampai 80 unit mobil itu keluar atau terjual. Mbak Nana memutuskan buat nginep di rumah Teh Momo sehingga besok paginya bisa langsung berangkat. Tepat di pagi hari pada pukul 9, sampailah Mbak Nana di sebuah showroom milik Pak Haji Yanto. Sentak Mbak Nana langsung perkenalanlah dengan pemilik showroom tersebut. Baik, seperti biasa layaknya karyawan yang akan melamar kerja pada sebuah perusahaan. Pagi itu Pak Haji Yanto bertanya sebelumnya, apakah kamu sebelumnya pernah bekerja sebagai sales? Mbak Nana menjawab, pernah. Sempat 2 tahun dulu saya sempat menjadi sales. Singkat cerita setelah wawancara selesai, besok hari Mbak Nana diputuskan untuk mulai bisa bergabung oleh perusahaan Pak Haji Yanto ini. Namun di situ ada sedikit keraguan di hati Mbak Nana. Mbak Nana bercerita begini, bahwa di pagi itu aura showroomnya itu memiliki aura-aura yang tidak enak menurut Mbak Nana. Sedangkan di satu sisi Mbak Nana ini sangat memerlukan uang untuk membantu perekonomian keluarganya. Setelah esok hari Mbak Nana masuk, seperti biasa Mbak Nana mengerjakan apa yang telah diperintah oleh atasannya. Namun ketika jelang 1 bulan Mbak Nana ini bekerja, itu satu keanehan pun menimpa karyawan bos showroom tersebut. Saat Mbak Nana sampai gudang tersebut, betapa kagetnya Mbak Nana apa yang telah dia lihat. Ternyata apa yang dilihat sama Teh Momo ini sama persis dengan apa yang Mbak Nana lihat. Itu ada seorang cowok yang sedang duduk dengan mata merem dengan kondisi badan dia yang kaku. Itu di pojokan gudang. Serta Mbak Nana pun dalam hatinya menyebut, astagfirullahaladzim. Itu yang tadi saya lihat. Langsung Mbak Nana bilang begitu dalam hatinya. Tak, selang beberapa detik kemudian karyawan lain pun datang untuk mengecek ada apa sebenarnya di gudang tersebut. Ada yang satu bilang, kita sebut saja karyawan lain namanya Agus. Jadi ketika Agus ini datang dan beserta karyawan lain, Agus bilang, ya ampun, itu si Tono ternyata. Jadi menurut Mbak Nana ini melihat beberapa keanehan di tubuh laki-laki yang sedang terkapar di pojokan gudang. Jadi di tubuhnya terdapat seperti lilitan ular. Yang cuman Mbak Nana ini berpikir, loh ini ular dari mana? Sedangkan showroom ini berada di tengah-tengah kota dan jauh dari perhutanan serta rawa-rawanya jauh di sana tuh gak ada. Namun itu bekas benar-benar terlihat jelas dengan mata kepala Mbak Nana. Yang lain pun melihat seperti ada sebuah lilitan memar gitu. Dipanggillah pihak keluarganya untuk mengurus apa yang perlu diurus sehingga korban ini langsung bisa dimakamkan. Datanglah waktu itu keluarga korban dan sempat ada beberapa institusi untuk merampungkan kejadian tersebut. Singkat cerita, terdengarlah itu di sebuah telinga Pak Haji Yanto. Namun Pak Haji Yanto ini tidak memiliki respon yang kaget atau sedih pada umumnya, tidak. Pak Yanto ini hanya diam seperti memikirkan sesuatu.
Setelah kejadian itu 2 minggu kemudian Mbak Nana mengalami kejadian aneh lagi. Jadi Mbak Nana ini melihat seekor ular yang sangat besar. Itu keluar dari gudang yang pernah dilihat oleh Mbak Nana. Ularnya ini sangat besar, besarnya ini menurut Mbak Nana seperti perkiraan kaki orang pada dewasa. Jadi ular sangat besar keluar dan entah kemana, kan gudang itu tuh gelap ya, jadi nggak kelihatan kemana ular itu, hanya menuju ke tumpukan-tumpukan kardus lah, Mbak Nana bilang. Setelah itu Mbak Nana pun langsung kaget sekaget-kagetnya. Loh, ini ular dari mana dan apa yang saya lihat itu apakah benar ular? Namun ular ini kalau dibilang ular biasa ini sangat besar. Dan adapun ini siluman, ini kita di tengah-tengah kota. Masa sih ada hal-hal gituan? Tapi Mbak Nana mikir, mungkin itu hanya halu saya aja karena mungkin malamnya saya ini tidur terlalu malam. Jadi Mbak Nana ini mencoba buat berpikir positif lah, karena pada saat jam kerja itu harus memiliki mood yang enak dan Mbak Nana ini tidak mau negatif. Selain itu, 3 hari kemudian ada karyawan pada showroom tersebut meninggal dunia kembali. Dan yang meninggal ini adalah bisa dibilang promotor terbaik di showroom tersebut. Meninggal dunianya ini pun sangat menyeramkan. Jadi Mbak Nana melihat itu seperti tubuhnya tidak bisa bergerak dan semua tubuhnya ini kaku atau pada biru lah. Sontak pagi itu pun Mbak Nana kembali dibuat kaget oleh pengalaman kedua. Dimana Mbak Nana ini bingung, ini sebenarnya ada apa sih di showroom ini? Kenapa sih karyawan-karyawan ini pada meninggal secara mengenaskan? Di situ pun Mbak Nina mulai rada ketar-ketir hatinya untuk melanjutkan bekerja di showroom Pak Jianto ini. Jelang 2 minggu berlalu, Mbak Nana ini mendapat kabar kembali yang menurut Mbak Nana ini sedih sekali lah. Di mana Teh Mumu yang mengajak Mbak Nana untuk bekerja di sebuah showroom. Ini Teh Mumu mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Entah kenapa, di minggu-minggu lalu, di bulan-bulan lalu, Teh Mumu ini sehat walafiat. Namun entah kenapa tiba-tiba Teh Mumu ini sakit yang tak kunjung sembuh. Sontak Mbak Nana pun merasa sedih lah. Karena bagaimanapun Teh Mumu ini, dialah yang mengajak Mbak Nana untuk bekerja. Pada malam hari saat Mbak Nana ini pulang ke rumah dan Mbak Nana kangen dengan anak suaminya, Mbak Nana pun bercerita kepada suaminya. Bercerita apa yang telah dialaminya, apa yang telah dilihat oleh dirinya di pekerjaan itu, dialami semuanya oleh karyawan. Mbak Nana cerita kepada suaminya. Tetap suaminya pun memutuskan buat bagaimana kamu masih mau melanjutkan atau kamu mau tunda. Tapi Mbak Nana ini kepalang tangguh kalau saya bilang. Mbak Nana sudah memiliki tunjangan atau bonus yang lumayan kalau tidak dicairkan pada di awal bulan. Sebab gajiannya Mbak Nana ini turun di awal bulan. Sehingga kalau sampai keluar dan kalau amit-amit sampai tidak turun gajinya, itu sangat disayangkan. Jadi Mbak Nana memutuskan buat bulan depan lah baru keluar. Pas gajiannya turun, Mbak Nana langsung keluar. Setelah itu, setelah tidur, Mbak Nana itu bermimpi seperti mimpinya ini aneh, kata Mbak Nana. Mimpinya Mbak Nana ini, Mbak Nana melihat seekor ular yang sangat besar dan memiliki mahkota di atasnya, dan mata ular tersebut ini menyala merah. Di mimpinya Mbak Nana, ular itu sudah meratap Mbak Nana seakan-akan ular itu mau kembali mengambil lukmannya Mbak Nana. Setelah malam itu pun Mbak Nana bangun, astagfirullahaladzim. Untung cuma mimpi. Tapi mimpi itu sangat begitu jelas menurut Mbak Nana. Mimpi itu seperti nyata. Semua yang ada di dalam mimpinya itu terlihat seperti nyata. Di keesokan harinya pun Mbak Nana kembali bekerja di sebuah showroom. Dan
Menurut Mbak Nana ini memang Pak Gianto ini orang yang bisa dibilang baik. Baiknya ini setiap ada karyawan yang ingin meminjam uang, itu tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak omong lagi, bosnya ini langsung ngasih tanpa embel-embel. Jadi bosnya ini sangat dermawan lah. Tapi mengenai masalah bonus, tunjangan dan lain-lain, bosnya ini pelit. Tapi kalau ada karyawan yang pengen minjem duit, itu bosnya ini langsung kasih tanpa basa-basi. Setelah selesai cerita itu, waktu itu di bulan Maret Mbak Nana bener-bener yang memutuskan buat ini gue keluar aja dah dari kerjaan. Ini nggak bener nih kerjaan. Itu pada saat hendak Mbak Nana mau pulang, itu Mbak Nana melihat lagi kembali percis di depan gudang tersebut. Namun kali ini tidak seperti yang sebelumnya. Kali ini Mbak Nana lihat benar-benar nyata dan jelas bahwa ular itu memang benar-benar besar sekali dan seperti mau mematok Mbak Nana. Dan di detik itu juga Mbak Nana ini benar-benar tercengang dibuat melongo. Di mana Mbak Nana ini seperti energinya tersirap oleh ular tersebut. Itu Mbak Nana seperti seperti tidak bisa berbicara, bahkan tidak bisa bergerak. Entah kenapa saya pun tidak tahu, mungkin nih teman-teman punya pendapat lain mengapa kita bisa seperti itu sih kalau melihat suatu makhluk. Untungnya di situ ada Edi, yaitu rekan kerja dari Mbak Nana. Edi itu langsung nyamperin Mbak Nana dan ditepuk lah pundak Mbak Nana. "Woi, lu ngapain di sini?" Edi bilang begitu. Langsung seketika itu pun Mbak Nana sadar, seperti astagfirullahaladzim, gue tadi ngeliat ular Edi, itu ularnya gede banget, kata Mbak Nana. Sontak si Edi pun, lu yang gak aja, orang ada apa-apa di sini, lu kecapean kali. Jadi pulang dah, ini udah jam pulang. Ya udah, Mbak Nana pun kembali memutuskan untuk pulang. Oh ya, untuk info, Mbak Nana ini tidak lagi tinggal bersama Teh Momo ya, karena Teh Momo ini sudah sakit dan kembali kepada keluarganya, sehingga Mbak Nana ini harus mau gak mau pulang kerja, pulang ke rumahnya. Ya biar pulang sedikit jauh, tapi ya mau gak mau begitulah. Pada hari itu manajernya bilang begini, jangan sekali-kali kamu memiliki niat yang tidak benar bekerja di perusahaan ini, atau nasib kamu sama seperti teman-teman kamu yang lain. Mbak Nana mendapat omongan seperti itu. Lantas Mbak Nana pun kaget, maksudnya apa ya? Ditanya seperti itu, dijawab lagi oleh manajernya. Sudah, jangan pernah kamu memiliki niat tidak benar, apalagi menceritakan ini kepada orang-orang pintar. Maksudnya orang-orang pintar ini dukun ya. Saya pun entah kenapa manajer tersebut bilang begitu kepada Mbak Nana. Lantas ya udah. Ketika Mbak Nana mau beres-beres, mengambil barangnya untuk pulang, dan lagi-lagi ini Mbak Nana mendapat sebuah kejutan. Pada saat Mbak Nana mengambil barang, jadi waktu itu awalnya hanya kaki sebelah kanan Mbak Nana. Ini pas Mbak Nana mau melangkah, itu kaki Mbak Nana terasa berat sekali. Tidak seperti biasanya. Kaki Mbak Nana ini terasa berat sekali untuk berjalan. Dan Mbak Nana pun ya tidak punya pikiran apa-apa lah. Ketika Mbak Nana nengok ke belakang dan melihat ada apa pada kakinya ini, Mbak Nana langsung kaget, luar biasa kaget. Kaki Mbak Nana ini seperti digigit seekor ular yang sangat besar, yang sama persis seperti yang Mbak Nana lihat sebelumnya. Kaki Mbak Nana ini dililit dan benar-benar lilitan ini sangat terasa sekali. Pantesan ini saya berat jalannya. Tetap saat itu juga Mbak Nana baca-baca apa yang dia bisa dalam hatinya, itu berkisar sekitar 1 menitan lah. Itu Mbak Nana baca-baca semuanya segala macam agar dia ini bisa lepas dari lilitan ular tersebut. Dan alhamdulillahnya memang lilitan tersebut tidak bertahan lama, sehingga Mbak Nana ini lari sekencang mungkin ngambil barang lalu kembali pulang. Lalu Mbak Nana bercerita pada saudaranya atau pamannya, dan memang pamannya ini
mengerti akan hal-hal gaib ya. Jadi pada cerita Mbak Nana ini pamannya pun sempat berpikir, kamu beruntung tidak menjadi korban selanjutnya dari pesugihan showroom tersebut. Usut punya usut, jadi menurut perkataan pamannya, showroom ini memiliki memang perjanjian kuat dengan satu siluman itu di daerah Jawa. Ya pantas saja bahwa Pak Haji ini banyak memiliki cabang. Karena penjualan pada showroom Pak Hajianto ini itu benar-benar banyak sekali. Setiap bulannya penjualan pada showroom Pak Hajianto ini memiliki berkisar 80 sampai 90 mobil keluar. Itu bisa kita hitung per harinya ini 3 mobil bisa keluar. Dan bayangkan betapa larisnya showroom Pak Hajianto. Dan memang efeknya dari pesugihan ini sampai saat ini Mbak Nana pun belum tahu yang jelas. Menurut cerita pamannya ini, kamu harus segera keluar. Jangan lama-lama kamu di sana karena takutnya kamu ini ikut tersambar oleh siluman tersebut. Dan benar saja, untungnya Mbak Nana ini sudah gajian dan sudah jatuh tempo pada awal bulan, sehingga Mbak Nana ini memutuskan untuk keluar. Namun cerita ini atau kisah ini memiliki luar biasa sekali ya. Ini Mbak Nana cukup wanita yang cukup tangguh dan berani bertahan sampai beberapa hari di sebuah pekerjaan yang memiliki pesugihan. Serta pamannya itu pun langsung menetralisir tubuh Mbak Nana, dibaca-bacain lah sama pamannya. Dan alhamdulillahnya Mbak Nana ini tidak kenapa-napa, hanya dililit aja waktu itu kakinya. Namun kakinya waktu itu sempat sakit sekitar 1 mingguan saja. Efek dari lilitan tersebut. Pelajaran yang dapat saya petik dari kisah ini adalah memang benar kekuatan doa ini sangat amat luar biasa. Kekuatan doa ini bisa melindungi kita dari serangan apapun atau enggak gangguan apapun. Jadi buat sobat-sobat semua yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja, jangan lupa berdoa. Dengan berdoa kita bisa selamat dari semua gangguan. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Insya Allah di kemudian hari saya kembali mengundang narasumber yang memang pada saat ini ya saya nih cukup sibuk lah di dunia nyata dan karena kerja juga kan. Namun ya tidak jadi masalah lah. Saya tetap membuat konten agar sobat semua nih terhibur dan dapat menikmati malam harinya. Saya Oki Satria dari Menyikap Malam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyingkap malam hari, jangan kemana-mana.